Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai kapankah 1 Ramadan tahun 1445 Hijriah pada tahun 2024 Masehi ini. Nah, pada video sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwa kemungkinannya 1 Ramadan itu akan bertepatan dengan tanggal 12 Maret tahun 2024. Dan kemungkinannya hasil sidang isbat yang akan diumumkan oleh Kementerian Agama tanggal 10 Maret besok atau tanggal 29 Syakban itu kemungkinannya hasilnya akan mengumumkan untuk seluruh daerah Indonesia 1 Ramadan bertepatan dengan tanggal 12 Maret. Bagi sahabat yang belum mendengar penjelasan kita tentang ini, itu boleh diperiksa pada video yang sebelumnya. Kenapa hasilnya bisa 12 Maret. Tapi kita tetap harus menunggu hasil sidang isbat. Video sebelumnya itu kita sampaikan hanya sebatas untuk ilmu bagi kita. Nah, untuk pada video ini kita akan bahas mengenai niat puasa Ramadan. Kapankah kita berniat? Bagaimana kalau seandainya kita lupa niat di malam hari? Dan bagaimanakah bunyi lafaz niat itu sendiri? Bismillahirrahmanirrahim. Untuk membahas hal ini, seperti biasa, kita selalu merujuk kepada kitab karangan ulama. Karena memang sudah sepantasnya bagi kita orang awam itu mengikuti ulama. Karena mereka lah yang lebih tahu tentang ilmu agama Islam ini. Dan ini sudah diperintahkan oleh Al-Quran ataupun hadis baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk membahas hal ini, kita pertama kali merujuk kepada kitab Minhaj Imam Nawawi, kemudian dengan syarahnya Kanzul Raghibin karangan Imam Jalaluddin Al-Mahali, kemudian juga dengan kitab Hasyiah Kulliyubi. Ini yang ada pada saya, cetakan Al-Haramain, jilid yang kedua, halaman 66. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wan niyatu syaratu lis-saumi. Wa ibaratul muhawari la budda minan niyati fis saumi. Wa fi syarhi lam yuridul khilaf fi annaha ruknun fis salati am syaratun hahuna. Ay bal jazamu bi annaha ruknu kal imsaki. Qala wal alyaqu biman ikhtara kaunaha syaratan hahuna. Syaratan hunaka ay yakula bimislihi hahuna. Wa yushtaratu li fardihi at-tabayyitu. Liniyati ay iqa'uha laylan. Qala sallallahu alaihi wasallam, man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Rawahu Daruqutni wa ghairuhu. Setelah Imam Nawawi menjelaskan dalam kitab Minhaj, yaitu mengenai niat itu syarat bagi orang yang berpuasa, kemudian Imam Jalaluddin Al-Mahali menjelaskan mengenai syarat atau rukun, kemudian beliau mengatakan, wa yushtaratu li fardihi at-tabiyitu, bahwa disyaratkan kita untuk memalamkan niat atau disyaratkan bahwa kita untuk niat di malam hari pada puasa fardu atau puasa Ramadan. Jadi untuk puasa Ramadan ketentuannya adalah kita harus berniat di malam hari. Hal ini sesuai dengan sabda baginda Nabi Muhammad SAW. Kata baginda Nabi, man lam yubayyitus siyama, orang yang tidak berniat di malam hari, dia tidak niat ketika malam, yaitu sejak masuknya waktu Isya sampai sebelum masuknya waktu subuh. Qoblal fajar, sebelum fajar, yaitu sebelum masuk waktu subuh. Fala siyama lahu, maka tiada puasa bagi mereka. Ini kata baginda Nabi, orang yang tidak berniat di malam hari, maka tiada puasa bagi mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dan imam yang lainnya, bahkan beliau mengatakan, periwayat daripada hadis ini adalah orang yang siqah. Dengan kata lain, hadis ini bisa dijadikan dalil. Nah, untuk sementara ini kesimpulannya adalah wajib kita untuk berniat di malam hari. Dan setiap malam. Malam pertama kita berniat, malam kedua kita berniat, malam ketiga kita berniat, keempat sampai habis puasa Ramadan itu sendiri. Cuman permasalahannya, kalau kita tidak berniat di malam hari, mungkin kita lupa di malam yang keenam untuk berniat,
kita siap sholat isya, kita mungkin capek tertidur, belum ada niat, terbangun ketika azan subuh, bahkan belum sahur, apakah kita bisa berpuasa? Jawabannya tidak sah puasanya. Tetapi kita tetap wajib untuk imsak, menahan daripada makan dan minum. Jadi kita tetap tidak boleh makan dan minum, kita tetap wajib imsak daripada hal-hal yang dapat membatalkan puasa, tetapi puasanya tidak sah. Kenapa? Karena tidak ada niat. Nah, kalau hal ini terjadi, kan sangat dirugikan. Kita juga wajib imsak, wajib menahan, tetapi puasa tidak sah. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab beliau Kasyifatus Saja. Nah, karena kita tetap wajib imsak, maka para ulama memberikan solusi untuk hal ini. Yang pertama kali kita perlu ketahui adalah ada yang namanya niat, ada yang namanya lafaz niat. Niat itu adalah kasdu syai', yaitu kasat sesuatu. Mahalnya tempat niat itu adalah di hati kita. Jadi sejak masuknya waktu Isya sampai sebelum masuk waktu solat subuh, kita wajib kasat di hati. Paling minimal kasatnya adalah seperti dijelaskan oleh Imam Ibrahim Al-Bajuri dalam kitab Hasyiah beliau, yaitu Hasyiah Al-Bajuri. Nah, seperti dijelaskan oleh Imam Al-Bajuri dalam kitab Hasyiah beliau ini, paling minimal niat kita itu adalah nawaitu sauma Ramadan. Sengaja aku niat puasa Ramadan. Paling minimal di hati kita, kita ada kasat yaitu sengaja aku puasa Ramadan. Terserah mau bahasa apapun. Tapi yang penting kasat. Dan kasat pun hanya lintasan yang sangat cepat. Nah, dalam hati kita ada kasat yaitu sengaja aku puasa Ramadan. Sejak sebelum setelah solat Isya atau setelah masuk waktu Isya sampai sebelum fajar, yaitu sebelum masuknya waktu subuh. Jadi ada niat dalam hati, kasat sengaja aku puasa Ramadan. Sedangkan yang paling sempurnanya yaitu kita menyebutkan sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, yaitu nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ini yang paling sempurna. Sedangkan yang paling sedikit adalah sengaja aku puasa Ramadan. Nah, dan kalau kita ada makan sahur, sedangkan ketika kita makan sahur itu kasatnya tujuannya untuk puasa Ramadan. Itu pun sudah cukup memada terhitung sebagai niat. Ketika kita makan sahur, kita tujuannya untuk puasa Ramadan, kasat kita di situ. Itu pun sudah memada sebagai niat kita puasa Ramadan. Nah, sedangkan kalau seandainya kita lupa, seperti pembahasan kita tadi, bukankah sangat dirugikan sekali? Puasa tidak sah, tapi imsak pun wajib. Ulama memberi solusi. Solusinya apa? Kalau kita lihat di dalam kitab Hasyiah Qulyubi, ini kalau kita lihat, nah untuk yang di atas, ini adalah kitab Minhaj Imam Nawawi. Nah, kitab Minhaj Imam Nawawi ini dijelaskan oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Ini penjelasannya. Nah, yang ini. Ini kitab Kanzur Ragibin yang ditulis oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli untuk menjelaskan minhaj. Kemudian yang di bawahnya ini adalah kitab Hasyiah Qulyubi untuk menjelaskan yang ini. Jadi ini menjelaskan yang ini menjelaskan yang ini. Nah, di sini tadi sudah jelas kesimpulannya bahwa kita wajib berniat di malam hari. Kalau tidak sah puasanya. Nah, di Qulyubi beliau jelaskan. Apa kata beliau? Ketika penjelasan daripada kalimat at-tabyitu yaitu memalamkan niat, beliau mengatakan kullu lailah indana kal hanabilah wal hanafiyah. Jadi niat di malam hari tiap malam itu adalah sebagaimana dalam mazhab Syafi'i, Hambali dan Hanafi. Di Syafi'i, Hambali dan Hanafi sepakat harus niat setiap malam. Sekalipun ada penjelasan lanjutan dalam mazhab Hanafi, tapi tidak kita bahas dalam video ini, takutnya terlalu panjang. Tapi mereka sepakat bahwa harus ada niat setiap hari, setiap malam, harus ada niatnya. Yaitu 1 niat, 2 niat, 3 niat, 4 niat, ini ketiga mazhab. Kemudian beliau mengatakan,
Wa yundabu an yanwiya, dan dianjurkan bahwa orang itu berniat, apa niatnya? 1 bulan Ramadan, atau tiap Ramadan, atau bulan Ramadan. Nah, jadi dianjurkan kita berniat ketika di malam pertama, kita berniat, selain kita berniat sengaja aku puasa Ramadan besok hari, kita juga berniat sengaja aku puasa 1 bulan Ramadan. Atau sengaja aku puasa selama bulan Ramadan. Kenapa seperti itu? Hal ini karena dibolehkan dalam mazhab Maliki, kata beliau. Dan sebagiannya kita taklid kepada pendapat ini. Nah, solusinya, takut-takutnya di malam ke-7 atau ke-8 kita lupa berniat. Kalau kita lupa, konsekuensinya makan minum pun tidak boleh di siang hari karena juga wajib imsak, tapi puasa tidak sah. Nah, solusinya di malam pertama kita taklid kepada Imam Malik karena Imam Malik membolehkan niat 1 malam untuk setiap malam di bulan Ramadan itu sendiri. Jadi kita berniat di malam pertama dengan kasat, sengaja aku puasa selama Ramadan. Sengaja aku puasa 1 bulan Ramadan. Ini boleh. Yang penting kita ketika itu kasat taklid kepada Imam Malik. Ini solusinya untuk mencegah takut-takut kita lupa. Kemudian, bagaimanakah bacaan lafaz niat itu sendiri? Kebiasaannya, ketika kita berniat, yaitu kita mengucapkan kalimat yaitu nawaitu sauma ghadin an adai fardhi ramadhani. Bukan diucapkan ramadhana, tetapi ramadhani. Kemudian hazihis sanati, bukan sanata, lillahi ta'ala. Kenapa kalimatnya dibaca yaitu ramadhani? Karena yang pertama, memang betul bahwa kalimat Ramadana itu adalah isim layan sarif. Mungkin penjelasan yang kedua ini sedikit susah dimengerti oleh orang yang awam atau orang yang tidak belajar ilmu logat atau ilmu nahwu. Cuman ini tetap harus kita jelaskan, tapi kesimpulannya pasti akan mudah difahami oleh orang awam. Tapi tetap harus kita jelaskan dari segi bahasa, kenapa mungkin ada juga yang membutuhkannya. Nah, memang benar kalimat Ramadan itu adalah isim layan syarif. Kalau ditinjau dari segi kita mempelajari ilmu nahwu. Namanya adalah isim layan syarif atau isim tegah saraf. Yaitu dia ada memiliki alif dan nun ziyadah. Sehingga dia cukup syarat untuk menjadi isim tegah saraf. Sehingga ketentuan hukumnya adalah dirafa dengan dhammah, dinasab, dan dijar dengan fathah. Makanya aturannya kan kalimatnya Ramadana. Karena dia dinasab dengan fathah dan dijar pun dengan fathah. Tetapi ketentuan isim layan sarif, kalau kita lihat di dalam kitab Nahwu, ini contoh, ini ada kitab Syarah Ibnu Aqil, yaitu Syarah Alfiyah Imam Ibnu Malik, bahwa Imam Ibnu Malik mengatakan di halaman ke-13, wajur wabil fathati malayan syarif, dan dijarkan dengan fathah isim layan syarif itu sampai kapan? Malam yudaf, selama tidak diidafahkan. Au yaku ba'da al-radif, selama dia tidak diiringi oleh alif dan lam. Dengan kata lain, kalau isim layan syarif itu dia diidafahkan, maka kalimat itu tersebut dia dijarkan dengan kasrah, tidak lagi dengan fathah. Seperti itulah kasus pada kalimat Ramadan. Kalimat Ramadan ini dia idafah kepada kalimat hazihis sanah. Makanya dibaca dengan kalimat Ramadhani. Bukan Ramadana. Ramadana. Bukan, tapi Ramadhani. Kenapa? Karena dia diidafahkan. Jadi inilah perlu kita pertegas ketika kita membaca lafaz niat. Jadi nawaitu sauma ghadin an adai fardhi ramadhani hazihi sanah lillahi ta'ala. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedangkan mengucapkan lafaz niat itu sendiri hukumnya adalah sunat. Dengan lidah kita sunat mengucapkannya, tapi kasat dengan hati hukumnya wajib. Kenapa sunat kasat dengan lidah?
untuk menolong hati kita supaya mudah mengkasatkan niat. Mungkin segini dulu penjelasan sementara ini mengenai niat. Jikalau ada tambahannya nanti kita akan bikin video yang lainnya. Jikalau ada yang kurang boleh ditambahkan, jikalau ada yang keliru boleh dibenarkan, dan jikalau ada yang mau bertanya boleh ditanyakan. Seperti biasa, al ilmu qabla amal, berilmu sebelum beramal. Assalamualaikum.